Tahun 2020, dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Bandara kosong, sekolah ditutup, rumah sakit penuh. Setiap hari, layar berita menampilkan angka kematian yang terus bertambah. Di tengah ketakutan global itu, satu kata mulai terdengar sebagai harapan: vaksin. Namun, bersamaan dengan harapan, muncul juga kecurigaan, cerita gelap, tuduhan rahasia, dan teori konspirasi. Benarkah vaksin adalah penyelamat? Atau justru bagian dari rencana tersembunyi? Langsung saja kita bahas di Bang Napi. Sebelum kita memulai dengan teori konspirasinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Halo Sobat Kisah Bang Napi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori konspirasi vaksin COVID dan memisahkannya dari fakta yang ada. Pandemi datang dengan cepat, lebih cepat dari kesiapan manusia. Informasi berubah dari minggu ke minggu. Rekomendasi kesehatan berganti, pendapat ahli berbeda. Bagi ilmuwan, ini proses sains. Bagi publik, ini terlihat seperti kebingungan. Dan ketika otoritas terlihat ragu, ruang kosong itu diisi oleh spekulasi. Dalam krisis besar, selalu lahir teori konspirasi. Saat wabah, saat perang, saat bencana. Karena manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian. Otak kita lebih suka cerita sederhana daripada kenyataan yang rumit. Lebih mudah percaya ada dalang rahasia daripada menerima bahwa dunia memang bisa kacau tanpa kendali. Salah satu klaim paling viral mengatakan vaksin mengandung mikrochip pelacak. Narasinya dramatis, elit global ingin mengontrol manusia. Potongan video tokoh teknologi dipelintir. Judul sensasional menyebar. Namun, secara teknis, chip pelacak butuh sumber daya dan antena. Jarum suntik vaksin terlalu kecil untuk itu. Komposisi vaksin diperiksa laboratorium di banyak negara, tidak ditemukan perangkat elektronik. Kesimpulan ilmiah, klaim mikrochip tidak terbukti. Kemudian muncul lagi teori berikutnya, vaksin mengubah DNA. Teknologi mRNA terdengar menakutkan bagi banyak orang. Kata genetik memicu kekhawatiran. Teorinya, mRNA akan mengubah DNA manusia selamanya. Faktanya, mRNA tidak masuk ke inti sel. Ia hanya membawa instruksi sementara setelah itu terurai. Untuk mengubah DNA dibutuhkan mekanisme berbeda. Vaksin tidak memiliki alat biologis tersebut. Teknologi ini telah diteliti selama puluhan tahun sebelum pandemi. Teori lain menyebutkan pandemi sengaja dibuat agar vaksin laku. Memang, perusahaan farmasi memperoleh keuntungan. Namun, pandemi merugikan ekonomi global dalam skala triliunan dolar. Maskapai runtuh, pariwisata hancur, rantai pasok dunia terganggu. Sulit membayangkan rekayasa global yang justru merusak hampir semua sektor ekonomi. Ini teori yang paling sering terdengar. Fakta penting, vaksin memang punya efek samping. Demam, nyeri, lelah. Efek berat, jarang, tapi dipantau. Ada sistem pelaporan terbuka di banyak negara. Data dapat diakses publik. Masalahnya, laporan kejadian tidak selalu berarti sebab akibat. Ilmu epidemiologi melihat pola besar, bukan satu kasus. Percaya konspirasi bukan berarti tidak cerdas. Ini soal psikologi. Saat takut, manusia mencari kontrol. Saat marah, manusia mencari pihak yang disalahkan. Ditambah algoritma media sosial yang memperkuat konten emosional. Akhirnya, orang hanya melihat informasi yang menguatkan keyakinan sendiri. Banyak yang curiga karena vaksin dibuat cepat. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Mengapa kali ini singkat? Alasannya jelas. Pendanaan besar, kolaborasi global, relawan uji klinis banyak, proses administratif dipercepat bukan dilewati. Tahap keamanan tetap dijalankan. Sebagian kebingungan datang dari komunikasi otoritas. Pesan berubah, bahasa terlalu teknis, penjelasan tidak sederhana.
Saat komunikasi gagal, kepercayaan turun. Saat kepercayaan turun, konspirasi naik. Setelah vaksinasi massal di banyak negara, rawat inap menurun, kematian menurun, kasus berat berkurang. Tidak sempurna, tapi signifikan. Ini bukan opini, ini data populasi. Konten konspirasi menghasilkan klik tinggi, judul dramatis, perhatian naik, ketakutan dibagikan cepat. Sebagian kreator memanfaatkan ini bukan selalu karena yakin, tapi karena trafik. Di era digital, perhatian adalah mata uang. Skeptis itu sehat, sinis itu menutup pintu. Skeptis bertanya, mana buktinya? Sinis berkata, semua pasti bohong. Ilmu tumbuh dari pertanyaan, bukan penolakan total. Pandemi mengajarkan satu hal penting, informasi bisa menyelamatkan atau menyesatkan. Kepercayaan publik adalah fondasi kesehatan masyarakat. Tanpa kepercayaan, bahkan solusi terbaik pun ditolak. Apakah semua institusi selalu benar? Tidak. Apakah semua teori konspirasi benar? Juga tidak. Tugas kita bukan memilih kubu. Tugas kita memilih cara berpikir. Periksa sumber, bandingkan data, pisahkan rasa takut dari bukti. Karena di era modern, pertempuran terbesar bukan hanya melawan virus, tetapi melawan informasi yang salah. Itu dia sobat, kisah teori konspirasi vaksin COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar.